Kami menjadi berharga karena Tuhan yang mengangkatnya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Hari ini akan kami jalani dan firman Tuhan akan kami terima biar menjadi pegangan yang kami akan bawa di hari-hari selanjutnya. Karena kami tahu firman-Mu selalu kami perlu lebih dari apapun juga. Hati kami terbuka untuk menyambutnya. Terima kasih Tuhan. Berkati umat-Mu yang hari ini ada di tempat ini, ruang overflow, ataupun yang mengikuti secara live streaming. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom saudara. Lambaikan tangan saudara, katakan shalom. Haleluya. Silakan duduk kembali. Saya berdoa Anda dalam keadaan yang baik. Tapi jika di dalam keadaan yang kurang baik hari ini, biarlah sukacitaan Tuhan hadir dalam kehidupan Anda. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau Anda suka mencatat khotbah, saya memberi tema khotbah pagi hari ini, stop konyol. Jangan konyol lagi. Untuk mengawalinya saya ingin menceritakan sebuah kisah. Anggap saja seorang laki-laki ini bernama Sylvester. Di tengah dia sedang berkumpul dengan teman-temannya. Ada sebuah taruhan yang dibuat. Temannya menantang dia, kalau kamu jantan dan mau membuktikan dirimu sebagai orang yang hebat, ada caranya. Kita punya pistol dan peluru, keluarkan 2 pelurunya. Sisakan 4, dengan apa yang masih tersisa, berani nggak kamu masukkan ke mulutmu dan letuskan di sana. Sylvester mendengar dan berpikir bahwa dibilang jantan, wah itu yang ingin dicapai. Orang hebat, tentu itu saya. Singkat cerita, tantangan diterima, 2 peluru dikeluarkan, 4 ditinggalkan, dia masukkan pistol ke mulut dan meletuskannya. Yang terjadi apa saudara? Meninggal dunia. Pada waktu kisah ini saya dengar, saya tepuk jidat dan berkata, bodoh sekali, konyol sekali. Tapi yang kita nilai, yang saya nilai konyol, terkadang kita juga melakukannya. Apalagi kalau kita sedang emosi. Emosi yang memuncak membuat kita bisa mengambil tindakan-tindakan yang salah. Tindakan bodoh bisa kita pandang beri nilai begitu tinggi karena kita berpikir perlu untuk diambil. Tapi pada saat emosi mereda, disitulah kita geleng-geleng kepala dan berkata, wah kok bodoh saya. Konyol perbuatan saya. Nah, bagi anak tadi sudah terlambat karena begitu diletuskan, meskipun orang berkata hebat, julukan hebat tidak sekeras julukan bodoh dan konyol. Hanya karena taruhan nyawa harus dikorbankan. Kita yang beruntung dengan kita masih ada hari ini punya peluang, punya kesempatan untuk tidak selama-lamanya konyol, tak selama-lamanya bodoh. Kita tinggalkan kebodohan-kebodohan tersebut. Amsal pasal ke-14, ayat yang pertama memberitahu kepada kita sebuah kebenaran untuk kita perhatikan di siang ini, di pagi hari ini. Mari kita melihatnya. Amsal pasal 14, ayat yang pertama dikatakan, perempuan yang bijak mendirikan rumahnya. Tetapi perempuan yang bodoh meruntuhkannya. Bahkan dikasih highlight dengan tangannya sendiri. Pada waktu berbicara mendirikan rumahnya tidak di highlight bahwa itu dengan tangannya sendiri. Tapi kalau untuk meruntuhkan di highlight dengan tangannya sendiri. Maksudnya apa? Maksudnya adalah kalau kita itu masih punya peluang untuk buat pilihan. Jika itu dari pilihan, dari kondisi yang bisa pilih bijak atau konyol atau bodoh, pilihlah bijak. Tapi kalau kita sedang dalam kondisi yang konyol, kondisi yang bodoh, kita diperhadapkan pada pilihan yang sama. Lanjut bodoh atau lanjut konyol atau mundur jadi lebih baik. Karena setiap yang kita lakukan, setiap yang kita putuskan ada dampaknya. Rumah atau kehidupan terbangun
atau rumah atau kehidupan makin jadi runtuh. Menarik sekali kalau kita mencermati Amsal 14 ayat pertama saudara. Karena dikatakan perempuan yang bijak yang mendirikan rumahnya. Kenapa pakai kata perempuan? Kenapa enggak laki-laki? Karena zaman di mana ayat ini dituliskan menggunakan sistem kehidupan itu patrilineal. Di mana kehidupan garis keturunan atau garis warisan itu mengikuti garis papa atau ayah, laki-laki. Jadi wanita dipandang tak berarti, dipandang sebelah mata. Bahkan dalam keputusan-keputusan prialah yang dilibatkan. Bahkan di dalam beberapa daerah negara ada aborsi selektif. Begitu dicurigai di Aisyah ini wanita, gugurkan gak apa-apa. Kalau kita pernah mendengar istilah nggak ada lo, nggak rame, istilah di patrilineal zaman itu, ada lo wanita, ada kamu, nggak ada artinya. Yang dicari itu pria. Jadi di zaman yang begitu, malah disebutnya wanita atau perempuan, ini menimbulkan kasak-kusuk bagi para pendengarnya. Kok wanita yang mendirikan rumah? Kepala rumah tangga itu pria, bukan wanita. Lah kok ini wanita? Karena sebenarnya Tuhan tuh mau mengajar kita bagaimana di hadapan orang kita bisa dipandang sebelah mata. Di mata dia, martabat kita tetap tinggi adanya. Kita punya nilai di hadapan Tuhan, kita punya martabat, kita punya kesempatan yang sama. Cuma mungkin start awalnya berbeda. Pada saat kita menggunakan kesempatan tersebut. Ada orang-orang yang kesempatannya startnya lebih tinggi daripada yang lain. Atau lebih dahulu daripada yang lain. Itu bicara soal waktu aja. Tapi kita punya peluang untuk mencapai hal-hal yang kita harap dalam kehidupan ini. Kalau kita berupaya. Karena meskipun orang memandang kita setengah harga. Beri diskon dan label mungkin kamu siapa. Di mata Allah kita punya dukungan. Kita punya backup. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mengajak jika Amsal ini berkata sebagai orang yang punya backup dari surga, ya kita kalau sudah dalam kondisi melakukan yang konyol, jangan melanjutkannya. Jangan lanjutkan kekonyolan dengan kekonyolan. Jangan lanjutkan kebodohan dengan kebodohan. Nanti rumah kita rubuh. Kalau sebuah rumah tuh rubuh, bisa ada alasannya. Karena gak pernah direnovasi. Atau mungkin nggak ditinggali lagi. Masalahnya kekonyolan atau kebodohan wanita yang ditulis di Amsal 14 ini ngeri. Dia yang pilih untuk menghancurkannya. Karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian jangan kita mengikuti jejak yang sama. Kalau kita sedang dalam kebodohan. Nah dalam kehidupan kita bersama sebagai sebuah keluarga. Kita itu bisa mengambil banyak keputusan. Tapi paling tidak ada 3 keputusan ini yang sebetulnya krusial untuk diamati. Bahwa kalau kita sempat dalam keputusan bodoh ya jangan lama-lama lah ambil tindakan atau diam di sana. Meskipun itu berarti harus mengekang diri, menguasai diri. Contoh ada 3 keputusan yang seringkali kita bisa salah langkah dan fatal akibatnya. Yang pertama keputusan untuk mengelola keuangan. Keputusan untuk mengelola keuangan. Amsal 21 ayat kelima berkata, rancangan orang rajin semata-mata mendatangkan kelimpahan. Katakan bersama-sama kelimpahan. Dikatakan kelimpahan itu datang kalau orang rajin punya rencana. Orang rajin itu bukan hanya julukan, tapi karena dia sudah punya rencana, dia melakukannya. Maka hasilnya adalah keberhasilan. Bukan selalu gak pernah gagal. Ada kalanya gagal, tapi karena dia mencermati kerajinannya itu berujung kepada keberhasilan atau kelimpahan. Tetapi setiap orang yang tergesa-gesa hanya akan mengalami kekurangan. Karena itu dalam berbicara kita mengelola keuangan, ternyata kita bisa menjadi lebih baik atau justru kesusahan. Keputusan yang kedua adalah keputusan untuk berkomunikasi. Kita perlu memperhatikan ini. Amsal pasal 15 ayat pertama berkata, jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman.
Tetapi perkataan yang pedas membangkitkan amarah. Perkataan yang pedas diucapkan yang biasa-biasa ikut muntap. Itu bisa. Apalagi kalau yang sedang marah berjumpa dengan perkataan yang sembarangan, yang keras bola. Ujungnya sama-sama bertengkar. Keputusan yang ketiga, keputusan menggunakan prioritas waktu. Efesus pasal yang kelima ayat 15 sampai 16 berkata, karena itu perhatikanlah dengan sesama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal tetapi seperti orang arif. Pergunakan waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Waktu yang kita jalani kita perlu tata. Saya tahu ketiga hal ini bukan hal baru. Tetapi kita tuh gak bisa ditutup mata. Kadang kita sadar kita bodoh dalam beberapa area. Contohnya keputusan mengelola keuangan. Kita bisa dalam keadaan hari ini bodoh, kita konyol karena pengeluaran kita tidak terencana dengan baik. Besar pasak daripada tiang. Besar pasak daripada tiang itu karena mungkin kita itu menggunakan misalnya kartu kredit melebihi kesanggupan kita untuk membayarnya. Kita bergantung pada hutang yang berlebihan. Atau mungkin tidak punya simpanan untuk kebutuhan darurat. Gak ada kesimpanan sama sekali. Bukan selalu simpanan yang besar, tetapi kebiasaan untuk menyimpan itu berguna. Semut dikomentari oleh Alkitab bagaimana dia di musim yang panas pun tetap mengumpulkan sesuatu, menyimpan sesuatu. Sehingga pada waktu tak terduga dia punya persediaannya. Yang belalang akhirnya menggunakannya juga. Meminta kepada semut. Menyimpan untuk kebutuhan darurat itu perlu untuk dilakukan. Sehingga kalau tiba-tiba nih salah satu gak bisa untuk ambil bagian mencukupkan keuangan. Goyangnya masih bisa dijalani dengan meskipun tertatih-tatih. Atau mungkin gak sampai tertatih-tatih tapi masih bisa running kehidupan keluarganya. Kita bisa bodoh atau konyol karena berinvestasi dengan tidak bijaksana. Misalnya kita taruh semua uang di satu tempat tanpa memikirkan resikonya. Atau mungkin kita tidak memikirkan untuk pensiun nanti bagaimana. Keputusan-keputusan ini mungkin bukan hanya satu tapi dua atau lebih. Kita pernah konyol di sana. Pertanyaannya, masih konyol enggak? Masih konyol enggak? Keputusan berkomunikasi. Kita bisa bersikap konyol dalam berkomunikasi bisa berubah. Kita berbicara tanpa mempertimbangkan perasaan pasangan. Yang penting kita aja. Pak, saya memang orangnya belak-belakan. Belak-belakan itu berarti apa yang dikatakan itu tidak ada yang ditutup-tutupi. Tapi bukan berarti tanpa etika atau sembarangan atau bebas dan liar. Kita tidak bisa pakai kata belak-belakan itu untuk menggunakan semua kosakata untuk menyampaikan kepada pihak yang lainnya. Kita berbicara perlu mempertimbangkan perasaan orang. Tapi bukan berarti setiap mau bicara mempertimbangkan perasaan orang akhirnya kita nggak jadi berbicara. Ya gitu juga salah. Kita bisa konyol atau bodoh dalam berkomunikasi saat menggunakan kata-kata yang merendahkan sehingga bukan hanya terjadi ketegangan tapi hubungan menjadi rusak. Kita menjadi konyol saat kita berkomunikasi dengan emosi yang tak terkendali. Kita marah begitu rupa. Efesus pasal yang keempat ayat ke-29 berkata, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Jadi perkataan kotor itu enggak dari zaman sekarang, dari zaman dulu hanya beda di semua negara, semua zaman ternyata digunakan saudara. Hanya beda jenis-jenisnya. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun. Di mana perlu supaya mereka yang mendengar perkataan baik dan terbangun itu punya kasih karunia. Dirinya jadi seger, pendengar itu jadi enak. Yang ketiga, berbicara soal keputusan memprioritaskan waktu itu digunakan untuk seperti apa. Kita konyol kalau kita tidak mengatur waktu dengan baik mengenai jam, kerja,
ibadah ataupun waktu bersama dengan keluarga. Kerja itu ngambil banyak waktu. Ibadah juga perlu dapat perhatian. Karena meskipun singkat, kita lihat ada besar manfaatnya. Ibadah ada dua, saudara. Seperti di Connect Group atau ibadah raya seperti ini dikatakan sebagai ibadah bersama. Tapi bukan hanya ibadah bersama yang Tuhan ajar dalam kehidupan kita untuk kita terapkan. Ada ibadah pribadi, saat teduh pribadi. Jangan diabaikan. Kalau Anda mengandalkan ibadah hari Minggu untuk hari seminggu, gak akan cukup. Coba hari ini Anda makan, seminggu kemudian Anda gak makan atau gak minum. Bisa, fisik aja tak kuat. Apalagi roh kita yang tantangannya banyak. Fisik itu melawan debu, melawan polusi, melawan kelelahan. Tak ada musuh kecuali kita sedang bertikai dengan orang dengan kondisi fisik pertengkaran yang begitu rupa. Tetapi roh kita, kalau setiap hari hanya diisi di hari Minggu, bukan setiap hari dalam ibadah pribadi, kita punya musuh, kita punya lawan, bukan daging dan darah, tapi kuasa gelap. Tak nampak, kita masih bisa bernyawa karena kita tuh secara fisik terus makan dan minum. Tetapi berapa banyak roh kita lemah sehingga kita selalu berkata ya kepada dosa. Selalu berkata ya untuk kompromi. Selalu berkata ya untuk tawaran-tawaran yang salah. Ibadah meskipun tak selama jam kerja gak bisa diabaikan. Waktu bersama dengan keluarga, itu tempat di mana kita di-charge kembali. Hanya memang tak semua kita itu bisa nyaman di sebuah keluarga. Karena itu saya mendorong Anda kalau ternyata Anda dalam pergumulan di area keluarga, Anda bisa mendengarkan khotbah yang pertama di ibadah tadi pagi. Saya berbicara untuk mengarahkan bagaimana di kondisi tidak ideal, kita tetap berfungsi sehingga dengan upaya yang maksimal, kerugian minimal yang diterima. Tapi kembali, waktu bersama dengan keluarga, bagi Anda yang selalu melihat atau merasakan keluarga yang berantakan, yang melukai, rasa di-charge di sebuah keluarga, Anda belum alami, Anda belum merasakan. Tapi saya garansi, kalau Anda berjuang melakukannya, Anda bisa mengecap namanya indahnya pernikahan, indahnya keluarga. Dan keturunan Anda akan menjadi penerus yang menjadi lebih baik dari kehidupan yang Anda taburi bagi mereka. Karena itu bekerja harus, itu bagian dalam kehidupan kita. Itu juga rohani, ibadah rohani, kerja rohani, ibadah rohani, keluarga juga rohani. Jika semuanya rohani, mari kita sikapi dengan tepat, sikapi dengan bijak. Supaya kita menjadi berimbang dalam kehidupan. Kita menjadi konyol, kita menjadi bodoh pada waktu menentukan prioritas waktu. Jika kita terlalu sibuk dalam pekerjaan dan aktivitas lain, lalu mengorbankan waktu bersama dengan keluarga. Sehingga dalam segi keluarga, begitu timpang dengan segi pekerjaan. Hubungan menjadi renggang. Charles Hallowell adalah seorang psikiater dan penulis buku. Dia berkata dalam kehidupan kita sebagai manusia, itu dua hal yang banyak dilakukan. Dua hal ini yang menjadi rangkuman apa yang kita kerjakan. Yang pertama mencapai sesuatu, yang kedua berelasi. Dalam mencapai sesuatu, kita ahli sekali. Kita profesor, titelnya di area itu. Tapi di dalam area membangun relasi, kita taman kanak-kanak. Karena itu kita bisa melihat orang yang berhasil dalam pekerjaan. Karena berupaya begitu rupa, belajar begitu banyak. Tapi dalam area keluarga ternyata begitu timpang. Sama-sama rohani, tetapi ketimpangan membawa korban yang tidak diharapkan. Kita bisa menjadi orang yang mengutamakan kesibukan, mengabaikan ibadah. Keduanya perlu, waktunya beda. Ibadah lebih singkat, lebih sedikit. Jangan biarkan ibadah yang sedikit makin dikorbankan. Dengan kita ujungnya mengorbankan hubungan kita dengan Tuhan dan perkembangan rohani. Karena itu di ibadah hari Minggu yang tak panjang, ibadah bersama juga di Connect Group, jangan sia-siakan, jangan biarkan di situ. Anda dan saya mengabaikan jam-jam itu. Kita menjadi orang yang konyol saat kita menunda-nunda pekerjaan dan tanggung jawab. Kita menjadi orang yang konyol pula pada waktu menggunakan waktu luang dengan hal-hal yang kurang bermanfaat.
Misalnya menghabiskan begitu banyak waktu untuk hiburan, media sosial. Setelah tutup handphone kita ternyata sudah melewati berjam-jam. Itu menjadi hal-hal yang perlu kita evaluasi, lihat lagi. Apakah kita berlanjut dari satu kekonyolan kepada kekonyolan yang lain? Atau ternyata ada area-area yang kita mulai benahi, tapi ada area-area yang masih rentan jatuh lagi. Ingat bahwa apa yang kita tabur itu yang akan berkembang. Kalau kita mengharapkan yang baik, memang kedisiplinan dibutuhkan. Karena itu berupayalah dari sekarang. Supaya pada waktu datang masalah, Anda punya kekuatan untuk menghadapinya. Selain ketiga hal tadi, ada juga area-area yang membuat kita bisa jatuh karena mulai dari hal-hal kecil ini, curhat. Dari curhat-curhat kecil, di tengah Anda punya pasangan, Anda perginya ke orang lain. Terus menerus lagi. Garis bawahi kata terus menerus. Sehingga dari terus menerus curhat, Anda kebablasan. Sehingga kita mendengar ada beragam perselingkuhan. Baik perselingkuhan secara emosional, belum sampai ke fisik. Fisiknya terpisah, tetapi hati sudah bisa tersinggung dan cemburu meskipun bukan pasangan. Emosional itu terjadi bukan dengan pasangan, melewati batas-batas yang normal. Atau perselingkuhan yang terjadi secara fisik, yang Anda sudah tahu kalau ini. Perselingkuhan secara online, gak lihat orangnya, tapi emosinya sudah terkait dengan orang yang ada. Meskipun ada berjauhan juga. Melewati batas-batas yang seharusnya lah Anda ataupun saya perhatikan. Atau perselingkuhan dengan mantan pasangan. Cinta lama bersemi kembali, CLBK. Sehingga kembali membangun hubungan dengan mantan kekasih yang kemudian mengarah ke terjerumusan yang lebih lagi. Atau mungkin berupa bertemu secara rahasia. Temu rahasia sehingga ujungnya terikat secara emosi. Hati-hati saudara. Nah, jika kita tahu dalam kehidupan kini, kalau rumah rubuh itu kelihatan di depan mata. Rumah rubuh itu kerugiannya besar, tapi kebiasaan yang terus berulang kecil, rubuhnya tidak seketika. Hati-hati, karena rayap itu kecil, tapi kalau diberi kayu dan ruang lambat laun rumah juga bisa habis. Karena itu paling tidak ada 3 langkah yang saya ingin bagikan untuk kita stop dari kekonyolan. Yang pertama saudara, untuk kita berhenti dari kekonyolan adalah mengakui kebodohan pribadi. Kita perlu mengakui bahwa kita itu ada langkah-langkah yang salah, tindakan-tindakan yang konyol yang dibuat. Mengakui itu penting saudara, karena mengakui itu adalah pintu untuk kita menerima didikan. Amsal pasal ke-22 ayat ke-15 berkata, kebodohan melekat pada hati orang muda. Tetapi tongkat didikan akan mengusir itu daripadanya. Kebodohan itu melekat pada hati orang yang kurang pengalaman. Atau sudah ada pengalaman, tidak kapok karena tak petik pelajaran apa-apa. Itu melekat pada orang yang seperti itu. Tapi tongkat didikan mengusir kebodohan. Pada waktu kita tuh mau mengusir kebodohan, mengakui kebodohan sendiri, itu gak enak. Itu perlu ketegasan, itu sukar. Apalagi kalau gengsinya tinggi. Tapi yang sukar ini dibutuhkan. Karena mengakui itu pintu didikan terjadi. Didikan berguna, bukan hanya sabet yang akhirnya meninggalkan merah di paha, di pantat atau di mana yang membuat kita tuh tak nyaman. Tapi nilainya juga masuk ke hati dan kehidupan. Ada sebuah buku yang judulnya I Am Not a Gangster. Ini gangster saudara, tapi dia gak mau disebut gangster. Gak. Aku bukan mafia, aku ini businessman. Dan jasaku adalah kriminal. Aku bergerak di bidang kriminal. Aku bukan mafia, aku pengusaha. Itu bentuk menyangkal, diperhalus dengan kata-kata. Mafia ya mafia.
Orang yang melakukan kriminal, dia berkata, enggak, aku bukan mafia, aku pengusaha. Bidangku kriminal, pelaku kejahatan. Sama aja. Itu menyangkal. Bapak Ibu Saudara sekalian memang sulit untuk mengakui. Tetapi namanya tongkat didikan itu dibutuhkan. Kadang tindakan, oke, aku salah. Itu terjadi setelah keras hajaran. Setelah keras dihajar pun, dari zaman dulu sampai sekarang ternyata Amsal mencatat gak semua orang itu mendengar. Contohnya Amsal 29 ayat pertama dikatakan, siapa yang terus membangkang kalau dinasihati, suatu waktu akan hancur dan tak dapat diperbaiki lagi. Sudah terlanjur, nasi sudah jadi bubur, sudah gak bisa diapa-apakan lagi. Gak mungkin jadi nasi lagi. Ada orang-orang yang sudah aku mau tetap dalam keputusanku yang konyol ini. Toh gak rugi, merugikan orang lain, yang rugi aku sendiri. Iya. Tapi Anda dan saya kan tidak hidup bebas terpisah dari orang yang lainnya. Kita masih terkait dengan orang lain di sekitar kita, dengan keluarga kita. Mereka gak peduli dengan saya. Kami di gereja sebagai hamba Tuhan, apalagi bidang FLC yang melayani salah satunya kedukaan. Anda perlu tahu, yang kami layani dan kuburkan itu enggak selalu orang yang punya keluarga dan diakui diterima oleh keluarganya. Enggak semua, saudara. Kenapa? Karena selama hidup keluarga merasa kamu enggak memperdulikan kami. Selama hidup dia menjadi orang yang enggak mau urusan. Konyol aku sendiri. Konyol aku sendiri. Tapi pada saat yang meninggal, keluarga besar tak ada yang datang. Yang menangis, tetap namanya keluarga inti ada. Dengan ini saya mau berkata kepada Anda, kita itu mencobanya memisahkan diri dari orang lain dan dengan berkata, aku yang rugi kok, bukan orang lain. Gak bisa, saudara. Kita jangan naif. Karena itu kalau ada orang berkata, aku bukan gangster, aku bukan mafia. Itu bidang kerjaku, kriminal. Untuk memperhalus dan menyangkal, jangan ikuti jejak orang yang menyangkal. Karena ujungnya tetap rugi. Tinggal tunggu waktu aja. Jangan nunggu kita sadarnya di keadaan yang sudah tak bisa berbuat apa-apa. Jangan nunggu sadarnya di sana. Sudah terlambat. Selama kita masih punya peluang seperti ini, yuk kita sadari. Yuk kita itu perhatikan bahwa kekonyolan itu gak bisa dipertahankan. Yang kedua, untuk stop dari konyol adalah belajar dari kesalahan. Yusuf belajar dari kesalahan. Kejadian pasal 17 mencatat dia sebagai orang yang dimanja begitu rupa. Dia bukan anak nomor 1, tapi diperlakukan sebagai anak pilihan. Sehingga sebagai anak dia tumbuh dengan kemanjaan dan semua fasilitas memandang rendah saudara-saudaranya. Berujung saudara-saudaranya mengambil langkah, jual dia jadi budak. Dia belajar petik kehidupan yang salah, responnya dengan menjadi lebih baik dari sebelumnya. Sehingga pada saat bertemu dengan kakaknya suatu hari nanti, dia menjadi orang yang bisa menyelamatkan. Yakub pernah menipu kakaknya. Dia pernah konyol, dia pernah bodoh. Ke kakak sendiri kok seperti itu. Bukan hanya Yakub, kita bisa punya cerita orang-orang yang dengan keluarga sendiri berlaku begitu rupa. Tetapi dia petik kerugian pada saat dia bukan menipu, tapi ditipu. Bukan sekali, tapi berkali-kali ditipu. Bukan hanya soal keuangan, soal pernikahannya pun ditipu oleh mertuanya. Esau, dia pernah bodoh dengan menjual hak kesulungannya. Dan dia harus bayar begitu rupa untuk kuk itu dilemparkan dari pundaknya. Dia harus kerja keras untuk ujungnya berhasil. Karena ada pelajaran yang dipetik dari kesalahan. Abraham pernah salah. Kemudian dia berhati-hati bahwa Tuhan kalau berbicara menuntun pasti menggenapi. Tuhan itu pegang kendali untuk kesemuanya. Sehingga pada saat dia berpikir, kelihatannya bukan lewat kami nih, tapi lewat gundiku lahirlah Ismail. Dia petik, dia pegang pada saat dia melihat Ishak dilahirkan. Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang hebat, itu yang kulayani. Jika dia minta Ishak untuk dikorbankan,
Dia yang melakukan kemustahilan yang satu bisa melakukan kemustahilan yang lain. Setelah dihujamkan pisau pun jika Tuhan mengenaki anak ini bangkit, akan bangkit kembali. Dia belajar dari kesalahan untuk imannya tidak berubah. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita perlu belajar dari kesalahan karena berkaca dari Yakobus pasal pertama ayat kedua dikatakan, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Saya ulangi, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan kalau kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Kata berbagai-bagai itu berarti ada masalah yang bukan cuma satu, dua. Bisa karena kekonyolan kita, bisa karena orang lain yang menyebabkannya, tapi kita dapat celakanya. Pada waktu kita jatuh ke dalam berbagai-bagai masalah, itu gak usah kita sukar-sukar lihat orang lain. Hari ini dari sejak lahir sampai sekarang, masalah kita hadapi kan bukan cuma satu, ada banyak. Tapi bagaimana masalah yang muncul itu banyak, dan kita bisa berkata syukur Tuhan untuk pengalaman ini. Itu bisa terjadi jika kita bisa belajar dari kesalahan. Tahun 2020 pada saat COVID melanda, ada klub sepak bola di Jerman yang sedang bertanding bola. Pada waktu pertandingan bola akan dilangsungkan, pelatihnya mendengar pihak lawan kok ternyata ada yang terindikasi COVID. Dia mencoba negosiasi untuk pertandingannya ditunda, tidak bisa. Pertandingan dibatalkan, boleh, tapi kena denda 200 euro. Karena itu pelatihnya bingung. Wah, ini kondisinya nggak enak sekali nih. Gimana kami harus mencermati? Singkat cerita, oke, kita atur strategi. Usahakan bola di pihak kita. Semaksimal mungkin, selama mungkin. Tapi kalau ternyata bola itu di pihak lawan, ya gak ada pilihan. Menghindar. Daripada satu kali pertandingan, semuanya kena COVID. Udah, bola di tangan lawan, dia lari menghadapi kita, kita menghindar. Dan kerugiannya adalah dicetak gol oleh lawan 37-0. Bapak Ibu Saudara sekalian, hal yang seperti itu bisa terjadi. Gak nyaman, tapi harus dihadapi. Mau melarikan diri, bisa bayar denda. Tapi denda itu gak bisa hanya dengan khayalan. Nyata. Atau mungkin bukan hal yang sekedar, ya sudahlah kita kehilangan piala. Mungkin yang lain yang lebih berat. Tahun 1999 ada seorang wanita yang bernama Jacqueline Saburido. Dia seorang wanita berusia 20 tahun. Sudah dikatakan oleh temannya, yuk kita temani kamu pulang. Singkat cerita dia gak ditemenin. Pada waktu perjalanan pulang, ini wajah aslinya. Yang pertama, ada orang yang tabrak dia. Dengan tabrakan yang terjadi, kakinya terjepit dan terjadi kebakaran. 60% kondisinya itu rusak. Seperti apa yang kita lihat, ini sudah melewati 40 kali operasi. Anda perlu tahu, masalah bisa serumit ini. Jangankan urusan sekujur tubuh itu terbakar, kita tangan kena air panas aja susah. Kita perlu ngobatin gak sehari dua hari, berhari-hari. Ini sekujur tubuh. Mata harus ditetesin supaya tetap basah. Semua aktivitas harus ditinggalkan demi penjagaan. Keluarga hadir untuk menguatkan, terutama papanya terus mendampingi hingga akhir hayat. Tapi tahukah Anda, di tengah situasi yang begini, orang itu bisa tetap memaki dia dan berkata, kamu monster, kamu monster. Tapi yang mau saya angkat kepada Anda adalah, itulah dunia, itulah kenyataannya. Kita nggak selalu bertemu dengan ideal dalam kehidupan. Kita selalu menjalani hidup betul. Tetapi pada saat kita menjalani hidup, yang baik-baik aja bisa kena terpaan. Apalagi yang konyol kita pertahankan. Lalu kita berharap Tuhan menyertai. Yang benar aja. Masa Tuhan jadi konyol menyertai kita? Yang sudah konyol? Ya,
Kekonyolannya membuat dia akhirnya turun jadi manusia. Selamatkan kita. Sehingga kita bisa berkata, Tuhan dengan kasih-Mu yang begitu besar, kok iya milik kami yang debu tanah ini diselamatkan lagi. Kasih-Nya yang begitu besar, itu bela-belaan kita. Mau pertahankan untuk tetap konyol. Pikir lagi saudara, kita bijak aja masalah bisa datang, apalagi kita tetap konyol dan menabur dengan pertahanan konyol, lalu berharap baik-baik saja semuanya. Karena itu coba timbang pagi hari ini, masih mau tetap konyol? Dalam kondisi konyol yang sudah rugi itu siapa aja? Berapa banyak? Ambillah waktu khusus untuk itu. Kalau Anda gak mau ambil waktu untuk berpikirnya sekarang, jangan sampai tempat tidur di tempat Anda terkapar gak bisa buat apa-apa. Di situ Anda baru berpikir dan menyesal seandainya, dan seandainya. Jangan. Karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, saya ingin mendorong Anda. Kalau yang pertama tadi membuka dengan cara mengakui kebodohan. Yang kedua kita menjadi belajar dari kesalahan. Yang ketiga tidak bisa diabaikan, kita perlu orang lain untuk bicara. Kita perlu orang lain untuk bicara. Bukan hanya orang-orang yang lemah perlu dipandu supaya menjadi orang yang kuat. Bukan hanya orang kurang pengalaman diajari melalui training sehingga menjadi orang yang berhasil. Tapi orang-orang yang sudah cakap di bidangnya. Ada dua tokoh yang saya rasa Anda tak asing dengan mereka berdua. Satunya Mike Tyson, yang kedua Roger Federer. Mau berantem sama orang ini saudara? Wah, pikir ulang. Barusan pensiun 2022. Mereka gak usah ditanya kalibernya bagaimana. Punya pelatih loh saudara. Masih punya telinga untuk orang berbicara dan mendampingi. Masih punya telinga kalau konyol bicara di sampingnya. Masih punya telinga untuk dengar supaya apa yang dijalani dengan baik tetap dipertahankan. Kita tentu ingin menjadi orang yang bukan hanya jalani hidup, tapi berhasil. Orang berhasil seperti mereka masih punya telinga. Kita belum seperti mereka, sudah gak punya telinga untuk orang bicara. Pertimbangkan ulang apakah doa kita itu benar, sejalan. Waktu kita berkata, Tuhan urapi aku, sertai aku, buat aku berhasil. Tapi kalau prakteknya iman tanpa perbuatan mati. Iman kita berseru kepada Tuhan sertai dan minta keberhasilan. Dalam tindakan kita pilih kekonyolan, dan terus dalam kekonyolan. Bapak Ibu Saudara sekalian, ada contoh di Alkitab seorang yang bijaksana tapi berujung menjadi bodoh. Dia bernama Ahitofel. Siapakah dia? 2 Samuel pasal ke-16 ayat 23 dikatakan, pada waktu itu nasihat yang diberikan Ahitofel adalah sama dengan petunjuk yang dimintakan daripada Allah. Demikianlah dinilai setiap nasihat Ahitofel baik oleh Daud maupun oleh Absalom. Ahitofel ini penasihat Daud dan penasihat Absalom. Tapi Anda perlu tahu bahwa dalam sebuah kerajaan penasihat itu bukan cuma satu. Meskipun bukan hanya satu, tetap satu yang menonjol. Dan Ahitofel menjadi kepalanya. Jadi Anda tahu bahwa di level Ahitofel sampai Alkitab tuliskan kesaksian tentang dia, nasihatnya itu seperti kehendak Allah. Jadi ini orang hidupnya begitu bijak, begitu lurus, sampai pada saat orang bergantung pada dia, tak akan celaka. Selain dia adalah penasihat Daud, ternyata dia juga adalah kakek dari Batsheba. Tentu kita tidak asing siapa Batsheba. Dia adalah seorang wanita yang pernah dilihat oleh Daud pada waktu kondisi berurusan pribadi, membersihkan diri. Daud lihat dia dari atap istana, dari atas istana, soto istana. Dia lihat Batsheba, tak berhenti di sana. Daud memanggil dan menghampiri sehingga mengandunglah wanita tersebut. Pada waktu wanita tersebut mengandung,
Daud kaget dan mengambil tindakan yang singkat cerita dengan upayanya menutupi memanggil suami pulang dari peperangan supaya tidur dengan istri. Suaminya punya moral yang terjaga, standar hidupnya juga tinggi. Sehingga pada saat yang lain perang dia dipanggil raja untuk pulang ke rumah dan tidur dengan istrinya. Dia pilih enggak, aku mau tidur di istana. Yang lain sedang perang, kok aku tinggal di rumah enak-enakan. Sehingga cerita tidak ada cara untuk Daud bisa melenyapkan orang benar dan excellent ini dalam kehidupannya. Selain dengan membunuh secara berencana. Sehingga kita tahu Batsheba kehilangan suami, lalu diambillah oleh Daud dinikahi. Ahitofel melihat apa yang dilakukan oleh rajanya, tak terima. Dia mau menunggu 10 tahun punya kesempatan balas dendam. Yaitu pada saat Absalom mengkudeta, Ahitofel memutuskan ini waktunya untuk membalas dengan memihak kepada Absalom. Pada waktu nasihat-nasihat kepada Daud diterima, semuanya aman. Nasihat Ahitofel diberikan kepada Absalom, diterima, semuanya aman. Tapi Alkitab mencatat di dalam 2 Samuel, pasal ke-16, 2 Samuel pasal yang ke-17. 2 Samuel pasal 17 ayat yang ke-23. Ada satu momen terjadi seperti ini. Ketika dilihat Ahitofel bahwa nasihatnya tidak diperdulikan, dipasangnyalah pelana keledainya, lalu berangkatlah ia ke rumahnya, ke kotanya. Ia mengatur urusan rumah tangganya, kemudian menggantung diri. Demikianlah ia mati, lalu ia dikuburkan dalam kuburan ayahnya. Kenapa dia mengambil keputusan yang begitu bodoh? Karena dalam emosi, orang bijak pun bisa salah langkah. Semula orang yang dipakai Tuhan begitu rupa, mengalami hal buruk dalam kehidupan, dia tidak punya sesuatu untuk dipertahankan kecuali dendamnya. Sesuatu yang konyol untuk dipelihara, tapi dia terus putuskan untuk menjaga dendam itu. Kalau Anda membuka dalam 2 Samuel pasal yang ke-16, ayat 20 sampai 22, ini salah satu nasihatnya dia. Kemudian berkatalah Absalom kepada Ahitofel, berilah nasihat apa yang harus kita buat pada masa kudeta itu. 21. Lalu jawab Ahitofel kepada Absalom, hampirlah gundik-gundik ayahmu yang ditinggalkannya untuk menunggu istana. Apabila seluruh istana mendengar bahwa engkau telah membuat dirimu dibenci oleh ayahmu, maka segala orang yang menyertai engkau akan dikuatkan hatinya. Perhatikan ayat 22. Maka dibentangkannya lah kemah bagi Absalom di atas sotoh. Lalu Absalom menghampiri gundik-gundik ayahnya di depan seluruh mata seluruh Israel. Ahitofel berkata kepada Absalom, kamu kan kudeta papamu, yang benci papamu juga banyak. Supaya hati mereka yang benci sama papa itu dikuatkan dan semangat membara menjadikanmu raja dan mati-matian buat kamu, lakukan ini. Dan apa yang dibenci oleh papamu ini, lakukan di atas sotoh. Kenapa di atas sotoh? Bukan karena orang Israel lihat. Ahitofel itu tidak merasa orang lain perlu lihat. Karena Ahitofel tahu kekuatan Absalom dan orang-orangnya. Tapi di tempat Daud pernah bertindak buruk, titik awalnya di atas sotoh melihat Batsheba, di tempat itulah dia hancurkan rajanya. Parah sekali, itulah alasannya ada pepatah berkata, dendam itu ibarat menggali 2 lubang kubur, satu untuk yang memiliki, satu untuk yang dibenci. Ada sebuah film di Amerika judulnya Amos and Andy. Gak banyak orang tahu karena ini film lama. Suatu kali Amos itu sedang bersama Andy, lalu datanglah orang yang besar badannya pukul dada dari Amos. Buk, gak ada angin, gak ada hujan, dipukul. Kaget, tapi karena badannya besar, dia milih untuk ya sudah diterima. Gak tahu kenapa penyebabnya. Lain waktu ketemu lagi,
Orang ini datang lagi dan pukul Amos lagi. 2-3 kali terus berulang, Amos berkata kepada Andi, aku ini gak ngerti kenapa dipukul begini. Sakit loh sama orang yang begini mukulnya, badannya besar, tenaganya juga kuat. Wah, berapa kali kamu lihat aku sesak nafas, gak bisa apa-apa. Tapi aku punya solusi. Dia keluarkan, ini film ya saudara, dia keluarkan bom. Dia taruh di dada. Loh kenapa Andi bertanya kamu keluarkan ini? Ya supaya kalau dipukul oleh laki-laki itu meledak dia. Bomnya ditaruh di sini, yang meledak bukan hanya orang yang mukul saudara. Amosnya juga kena. Tapi kenapa itu terjadi? Karena pada waktu kita konyol dan terus mempertahankan nasihat orang yang benar pun kita katakan salah. Kita katakan apa sih itu? Karena itu kita perlu sadar dulu. Ngakui dulu, baru terbuka lubang di telinga untuk mendengar. Barulah terbuka di hati mengoreksi dan kita bisa memperbaiki di area-area yang memang rentan. Barulah kita bisa menjadi orang yang memiliki rekan kerja, pelatih, dan pelatih itu memaksimalkan potensi kita. Dengan ini saya mau menutup memberikan gambaran kepada Anda 2 buah gereja. Yang pertama adalah Gereja Keluarga Kudus. Bisa ditampilkan fotonya. Sagrada Familia yang ada di Barcelona. Gedung gereja ini belum selesai saudara. Ini belum selesai nih. Gedung ini belum selesai. Kalau nggak ada hambatan, 2026 baru selesai. Ya, ini di Barcelona. 2026, 2 tahun lagi baru akan selesai. Tapi saya mau Anda tahu itu peletakan batu pertamanya kapan? Ya. Tahun peletakan batu pertama itu adalah tahun 1882. Jadi kalau bangunannya selesai di 2026, berarti usia untuk membangun gedung gereja ini 144 tahun. Gedung gereja yang kedua, Katedral Köln di Jerman. Gedung ini selesai dibangun tahun 1880. Gedungnya sudah selesai, saudara. Luar biasa ya. Wah, kalau Anda lihat, wah ini kita bisa lihat berjam-jam, lihat foto doang, saudara. Apalagi ke sana ya. Ini 1880 bangunannya jadi. Kapan peletakan batu pertama? Peletakan batu pertama adalah 1248. Jadi butuh waktu 632 tahun untuk bangun. Itu gereja. Kenapa gereja dibangun begitu lama tidak dimangkrakkan? Karena ada orang-orang yang punya dedikasi, komitmen, meskipun sukar kita lanjutkan. Meskipun tak mudah, ada tantangan, kita lanjutkan. Cinta dan dedikasi kepada proyek yang ada direalisasi. Kejadian pasal yang ketiga, pada waktu manusia jatuh ke dalam dosa, disitulah Tuhan berkata, keluar dari Taman Eden ini. Sekarang manusia sudah tahu yang baik dan yang buruk, tapi juga tinggal di dalam dosa. Allah bukan hanya mengusir, tetapi berkata, keturunannya akan datang juru selamat menebus dosa manusia. Yesus itu turun dari surga. Jadi manusia sama seperti kita, mati di kayu salib dan bangkit bagi kita. Di ibadah ketiga atau keempat berbicara soal keluarga, saya akan sampaikan kepada Anda. Orang yang disalib itu tangan dan kakinya dipaku, saudara. Pertahanan orang yang disalib tinggal ini untuk memaki. Tapi Kristus demi selamatkan dan ubahkan kehidupan kita, semuanya terkendali. Bahkan perkataan kasih yang keluar. Yang saya mau angkat kepada Anda adalah dedikasi manusia bisa begitu rupa. Tidak mengherankan. Karena Allahnya lebih luar biasa berdedikasi untuk setiap umat manusia. Jika kesempatan Allah beri hari ini, punya kesempatan dan kekuatan untuk membangun atau meruntuhkan, mendirikan atau menghancurkan,
Jangan tinggal dalam kekonyolan. Sebab kalau kita memilih meskipun bingung cara membangunnya, ada orang yang menjadi trainer Anda, pelatih Anda, orang benar yang memberi nasihat. Di tempat ini salah satunya adalah Connect Group. Komunitas orang percaya untuk kita tumbuh bersama-sama, memberi masukan dan lain sebagainya. Belajar. Yang kedua, yang tak kalah penting keluarga, dengarkan nasihat mereka. Karena saat kita menjadi orang yang mendengar, potensi kita bisa dimaksimalkan. Kita bisa berangan-angan menjadi orang yang mendirikan rumah dan menikmati rumah itu. Lalu itu terjadi bukan hanya di khayalan, realita. Jangan konyol. Bisa tengok kanan kiri dan beri pesan, jangan konyol. Mari kita bangkit berdiri, kita akan datang pada Tuhan di dalam doa. Yesus berdedikasi untuk kita semua. Mari kita juga menjadi orang yang menghargai dedikasi itu. Menghargai keselamatan yang dia beri. Mengerjakan keselamatan kita. Dengan menjadi lebih baik dari sebelumnya. Tuhan sediakan janji untuk kita nikmati. Pada saat kita memilih untuk mengambil waktu. Aku ini masih konyol. Konyolku tuh ruginya apa aja ya. Besar pasak daripada tiang. Aku pengen. Tapi gak sanggup. Anda bisa datang kepada trainer Anda. Anda bisa berbagi kepada orang-orang di rekan Connect Group. Bisa berbagi pada pemimpin Anda. Bantu aku, bantu aku. Ibadah, jangan tinggalkan lagi. Bukan hanya ibadah bersama. Ibadah pribadi itu setiap hari. Itu yang membuat otot rohani kita bisa punya kekuatan berkata enggak kepada dosa. Disiplin diri itu dibutuhkan. Tapi terbatas manfaatnya. Disiplin rohani melalui ibadah. Itu yang membuat kita bisa melihat bahwa janji Tuhan itu ada. Dan iman kita meraihnya. Iman kita melihat menjadi nyata dari yang tak kelihatan. Karena ibadah pribadi tak dikesampingkan. Jangan-jangan selama ini bukan karena kurangnya nasihat. Tapi kita gak pernah sadar karena tak pernah merenungkan. Atau kita tak pernah mengambil waktu untuk memperbaiki ibadah pribadi. Hari ini, mari kita renungkan dan ambil langkah. Dengarkan nasihat orang